Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik Kuantitatif dalam Bahasa Inggris ya TPS UTBK 2020. Gimana triknya? 7 detiknya ya. Oke, kita akan coba latihan ya. Misalkan ini. The semicircle above has a radius of r inch and chord CD is parallel to diameter EB. If the length of CD is 2/3 of the length of AB, what is the distance between the chord and the diameter in terms of R? Waduh, gimana nih Paman? Oke, triknya untuk kuantitatif dalam bahasa Inggris, kita akan tetap fokus kepada pertanyaan dan inti-intinya. Jadi kita misalkan ditanya ini what is the distance? Berarti jarak. Kan gitu. Distance jarak. Oh. Distance adalah jarak. Jarak antara apa? Nah, kita akan coba lihat. Di sini juga sebenarnya kelihatan jaraknya adalah yang ditanyakan. Oke, ini dia. Oke. Distance jarak yang ditanyakan adalah chord and the diameter. Nah, chordnya tadi kan chord CD. Jadi antara CD ini dan diameter jaraknya berapa? Nah, sebenarnya gitu aja. Ini yang ditanya. Nah, kalau seperti itu bahasa Inggris yang lainnya gimana? Nah, itu kan pengantar saja. Tidak harus tahu-tahu amat sih. Tapi juga boleh kalau tahu. Oke, jadi kalau jarak yang ini ditanyakan, kita kan tahu ini jari-jari ini R. Tegak lurus di atas gitu ya. Misalkan di atas ini titik T. Nah, jadi yang ditanya adalah T ke pusat P ini, PT. Nah, agar tahu, kita maka butuh antara T ke D itu berapa. Nah, kan dia bilang 2/3 dari AB. Jadi kalau CD ini 2/3 dari AB. Maka kalau TD juga 2/3 dari R. Gitu kan? Ini juga 2/3 dari R. Nah, kalau gitu ya enak. Berarti PT itu ya tinggal 1 dikurangi 2/3 kuadrat. Gitu kan? Karena ini kan 1 R miringnya. Jadi tinggal 1 dikurangi 2/3. Tapi kuadrat kan? Pitagoras kan? Pitagoras kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Begitu. Jadi tinggal 1 dikurangi 2/3. Tapi kuadrat. Satunya kan sebenarnya 1 kuadrat juga, Paman. C kuadrat ya miringnya. Nah, karena 1 kuadrat adalah 1, maka ya tetap 1. Dikurangi 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9. 1 dikurangi 4/9. 9/9 kan? Dikurangi 4/9. Nah, 9 dikurangi 4 adalah 5. Begitu. Jadi 5/9. Ini masih PT kuadrat. Gitu ya, ini masih PT kuadrat. Yang ditanyakan PT. Maka tinggal diakarkan saja. Akar dari 5 berapa? Akar dari 5 ya akar 5. Akar dari 9 adalah 3. Maka jawabannya adalah akar 5/3. Selesai. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Nah, maka caranya adalah mudah. Begitu saja ya. Boleh diulangi. Silahkan kalau mau diulangi ya. Videonya bisa diulangi. Latihan berikutnya. Wow, ini panjang banget. Nah, yang begini memang kita cukup repot ya. Karena kita akan panjang sekali. Kalau tidak cukup bisa dilewatin dulu. Dicari yang lebih sederhana. Tapi karena untuk latihan, yuk kita coba bahas ya. A research assistant selected 75 undergraduate students at random from the list of all students enrolled in the psychology degree program at Arts University. She asked each of the 75 students, how many minutes per day do you typically spend reading? Wow, panjang ya. Oke, gimana nih Paman? Ngeri juga. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaannya kalau gitu ya. Itu udah. Which of the following samples will most likely result in smaller margin of error for the
estimated mean time student in the psychology degree program read per day. Oke, jadi margin of error ya, biar smaller. Nah, oke. Nah, biar smaller, berarti kita masalahnya begini. Ini kan ada 75 siswa. Nah, kalau kita pengen margin of error-nya itu sedikit, maka kita harus nambah siswa, yaitu yang C atau D. Kalau siswanya sedikit, makin sedikit, nah margin of error-nya, ini yang ditanya nih ya, itu malah makin besar. Ini kan dalam aturan statistik. Semakin sedikit datanya, maka kemungkinannya akan makin besar errornya. Ya, margin of errornya. Kalau makin sedikit, makin oke. Nah, jadi kita fokus C atau D. Nah, sudah sekarang boleh ditebak. Boleh C, boleh D. Ya, boleh C, boleh D. Nah, lalu gimana, Paman? Nah, sekarang kita cek saja yang C. 300 undergraduate psychology degree program student selected at random. Yang D, 300 undergraduate students selected at random for all degree program at the university. Nah, sekarang kita lihat, ini untuk all atau untuk psikologi degree. Nah, kita cek, soalnya adalah in the psikologi degree program. Jadi karena di sini memang kita membahas psikologi degree, maka kita harus menambahnya juga untuk populasi yang sama, untuk psikologi degree yang sama. Oke. Lalu yang panjang-panjang tadi gimana nih Paman? Ya boleh kalau pas nggak ujian dibaca ini semua ya. Tapi kalau pas ujian kita bisa fokus. Gitu ya. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Paman, kalau aku pengen bacanya lengkap. Oke, boleh ya. Langsung artinya saja ya, 75 siswa. Berapa menit per hari menghabiskan untuk baca? Nah, rata-ratanya waktu dalam sampel itu adalah 89 menit rata-rata. Dan margin of error, nah ini udah diolah. Untuk perhitungan ini, estimasi ini adalah 4,28 menit. Nah, kemudian asisten riset yang lain mencoba untuk mereplikasi program survei itu dan mencoba berusaha untuk mendapat lebih kecil. Nah, smaller errornya. Tadi kan errornya 4 menit. Jadi kalau kita bilang 89 menit, masih ditambah 4 menit, bisa 93 menit. Atau dikurangi 4 menit lah ya, kira-kira jadi 85 menit. Masih besar, gitu ya margin errornya. Pengennya dikecilin lagi. Nah, agar kecil gimana? Jadi kalau tetap 89 menit, tapi plus minus 1 misalnya gitu. Jadi nggak 4,28. Nah, gitu ya. Jadinya, which of the following sample will most? Nah, jadi di antara sampel berikut ini, A, B, C, D, mana yang akan memberikan smaller, ya, lebih kecil margin of error-nya. Nah, jadi disuruh milih. Nah, untuk margin of error-nya yang makin kecil, maka kita perlu naik, yaitu lebih dari 75, 300, atau 300 ya. Jadi harus lebih dari aslinya, biar lebih kecil margin of error-nya. Sehingga tinggal C sama D. Dan kita ternyata karena psikologi degree, ya kita ikut psikologi degree. Jadi bisa singkat aja, Paman? Iya, bisa saja sebenarnya kita persingkat. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Lebih lengkap silahkan ya, Paman Apik sudah bikin playlistnya untuk ini semua. Sudah bikin playlistnya, dicek di channel Paman Apik ya. Untuk UTBK yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih.